Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang selalu saya muliakan seluruh keluarga besar kajian Ahad pagi di Masjid Al-Hidayah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah virus Covid yang belum juga usai. Hampir kita merasakan seakan-akan akan selesai. Ternyata di minggu-minggu ini sedang ramai berita terkait dengan menyebarnya virus ini di Madura, kemudian di beberapa bagian yang ada di Jawa Tengah, dan beberapa kemudian mengalami sakit, dan ada teman saya juga sekarang ada di rumah sakit di Batu, padahal beberapa minggu yang lalu ketemu ngasih saya batik habis lebaran. Nah, setelah ketemu kok saya dengar kemudian sekarang ada di rumah sakit kena Covid. Ya, berarti kan belum selesai. Ya, mudah-mudahan kita terus selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan membahas tentang menjaga persaudaraan di tengah tantangan retaknya ukhuwah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa faktor yang mendorong retaknya hubungan persaudaraan. Faktor yang mendorong retaknya hubungan persaudaraan. Di antaranya adalah selera politik yang berbeda. Jadi kalau kita ini terjebak atau masuk dalam dunia politik, akan sangat rawan kita ini akan memutus hubungan persaudaraan. Tidak usah yang level nasional, level desa, pemilihan kepala desa. Di tempat saya itu kan masih pemilihan kepala desa, belum lurah. Itu sampai sekarang tim sukses antara calon lurah satu dengan yang lain, padahal sama-sama tidak jadinya, itu belum selesai. Sampai kalau ada salah satu kelompok itu yang wafat, itu kelompok yang lain tidak mau takziah, Nah, dampaknya itu sampai urusan takziah itu masih ada urusan politiknya. Iku biyen milih si fulan, gak usah diparani. Selera politik yang berbeda. Ada beberapa wilayah Bapak Ibu yang pemilihan RT saja itu konflik. Di mana? Di beberapa tempat wisata, karena pemasukan RT-nya banyak. Wah, saya kemarin Ramadan itu ngisi di Dupak, bekas lokalisasi. Itu kan ada pesantren, ada salah satu ustadz yang dulu ikut berperan di dalam menutup lokalisasi itu. Beliau cerita pemilihan RT di sini dulu itu ngalah-ngalahi pemilihan bupati. Luar biasa. Kenapa? Pemasukannya luar biasa. Parkirnya, pajaknya, setorannya luar biasa. Dulu, sekarang sudah ditutup. Sudah tidak ramai lagi pemilihan RT-nya. Wah, itu luar biasa ancaman-ancamannya. Jadi selera politik yang berbeda. Dan umat Islam di Indonesia ini sempat terpecah karena tadi selera politik yang berbeda. Yang kedua, perebutan pengaruh. Kadang antara satu ustadz dengan ustadz yang lain
Itu tidak saling sapa antara kiai satu dengan kiai yang lain. Pernah dulu saya ikut pertemuan daurah di Malang. Pesertanya itu dari seluruh Indonesia, ustadz-ustadz yang memiliki kelompok kajian. Ya kelompok salafi, kelompok ini macam-macam. Waktu makan malam itu ada yang tidak saling sapa. Saya tanya, kenapa tidak menyapa itu? Dia kok juga tidak menyapa? Kemudian sebelahnya yang tahu masalahnya cerita, rebutan pengaruh. Mestinya ustadz ini menguasai wilayah tertentu, ustadz yang lain masuk di situ tanpa izin. Masya Allah. Jadi ceramah saja harus izin ke penguasa wilayah itu. Ustadz yang menguasai wilayah itu. Ada yang sampai begitu. Perebutan pengaruh. Perebutan lahan ekonomi. Wah ini tambah banyak lagi. Rebutan lahan parkir antara kelompok preman A dengan kelompok preman B. Rebutan lahan security. Kan ada hotel, mall, apartemen, itu kan ada security-nya. Itu rebutan lahan itu antara perusahaan A dengan perusahaan B. Belum lagi ketersinggungan etnis, identitas, apalagi kalau sudah nyinggung agama. Luar biasa. Maka dalam Islam itu ditata begini Bapak Ibu. Ada orang yang di sebelah kita itu memiliki satu hak dari kita yang harus kita penuhi haknya. Ada orang yang memiliki dua hak dari kita yang harus kita penuhi haknya. Dan ada yang punya 3 hak dari kita yang juga harus kita penuhi haknya. Siapa mereka yang punya satu hak dari kita yang harus kita penuhi haknya? Mereka adalah tetangga kita yang non-muslim. Dia punya hak sebagai tetangga yang harus kita penuhi haknya. Apa bentuknya? Hak bertetangga. Dan kita sebagai seorang muslim harus menjaga keamanannya, keselamatannya, karena dia adalah tetangga kita meskipun dia ini non-muslim. Maka saat rumahnya kebakaran, kita menolongnya untuk memadamkan kebakaran. Saat dia dalam bahaya, kita menolongnya supaya dia selamat dari bahaya. Sementara mereka yang punya 2 hak yang harus kita penuhi haknya adalah mereka yang tetangga kita dan dia adalah muslim. Hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslimnya. Jadi sama-sama tetangga, satu muslim, satu non muslim, haknya tidak sama. Yang muslim haknya lebih banyak daripada yang non-muslim. Sementara mereka yang memiliki 3 hak dari kita yang harus kita penuhi haknya adalah dia tetangga, dia muslim, dan dia ada hubungan saudara dengan kita. Maka kalau kita ini punya saudara non-muslim, maka dia punya berapa hak? 2 hak, tetangga dan saudara. Kalau dia non-muslim jauh, haknya 1 sebagai saudara, bukan tetangga, bukan muslim. Jadi ada sebagai tetangga, sebagai seorang muslim, sebagai saudara. Maka saudara dekat yang muslim yang tinggalnya berdekatan dengan kita, dia memiliki 3 hak yang harus kita penuhi haknya. Ini diatur sampai non-muslim itu masih punya hak. Maka dalam hadis disebutkan al-muslimu
Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah jika ia bisa membuat muslim lainnya merasa aman, baik oleh lisannya maupun oleh perbuatannya. Kadang kita ini, lisan kita ini menyakiti orang lain. Maka saat kita menyakiti orang lain, bentuknya adalah lisan tadi, maka status muslim kita itu turun, ya, turun kualitasnya. Jadi kita ini tidak boleh menyakiti orang lain. Nah, maka dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa saja yang ingin dilapangkan rezekinya, ya, dipanjangkan usianya, ada dua, maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturahmi. Konsepnya Nabi ini bukan konsepnya profesor, bukan konsepnya ahli ekonomi, bukan konsepnya ahli medis, tapi konsepnya Rasulullah. Konsepnya Rasulullah itu konsepnya Allah. Kalau Allah yang bikin konsep, tidak akan salah. Tidak akan salah. Dan itu janjinya Allah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa ada dua yang membuat kita itu bahagia. Satu, kemapanan ekonomi. Ayyub satalahu fi rizkihi. Mapan ekonominya. Yang kedua adalah kesehatan yang prima. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Kesehatan prima. Masih sehat, nek gak nyekel duit, sumpek. Gagah, dompetnya kosong, ya sumpek. Atau sebaliknya, uangnya banyak, kaya, tapi remuk fisiknya, tidak bisa menikmati hidup ini, tidak bisa menikmati. Maka setiap kali kita ketemu orang, itu pasti doanya tidak pernah lepas dari doa ini. Muga-muga rezekine lancar, awake sehat. Kan begitu ya. Setiap ketemu, wis donga, wis mendoakan, saling mendoakan. Muga-muga rezekine lancar, awake sehat, waras. Mas yo sehat, nek gak nyekel duit, sumpek. Masih duit akeh, nek awake gak waras, tidak bisa menikmati hidup. Sehingga doanya mesti itu. Ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi. Muga-muga rezekine lancar, awake waras. Nah, untuk mendapatkan dua hal itu Bapak Ibu, konsepnya Rasulullah tadi apa? Falyasil rahimahu. Menyambung hubungan tali silaturahmi. Ya, karena janji Allah ini, janji Rasulullah, otomatis sudah. Tidak usah berpikir, mosok sih nyambung silaturahmi tok ae garakno sugih. Mosok sih nyambung hubungan silaturahmi tok ae sehat awake. Mesti ono sing ya macam-macam penafsirannya. Tetapi karena ini adalah janji Allah, janji Rasulullah, maka di sana ada sesuatu yang tidak tampak oleh kita, tetapi Allah akan memberikan kepada kita. Apa bentuknya tadi? Rezeki yang lancar, kemudian kesehatan yang baik. Maka setiap kita ini mau silaturahmi, kita niati itu. Niat silaturahmi, nyambung hubungan persaudaraan. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah sesuai dengan janji Allah dalam hadis Rasulullah, rezeki lancar, usia panjang. Maka panjenengan yang datang setiap ahad di sini itu, di samping niat tolabul ilmi, mencari ilmu, diniati tadi silaturahmi.
Insya Allah yang sakit setelah silaturahmi kemudian minta doa kiri kanan kita, dibantu kesembuhan. Yang ekonominya seret dengan silaturahmi minta doa, aku duwe masalah ekonomi, dongakno yo. Yang mendoakan banyak, dibantu itu oleh Allah karena doa dari saudara-saudara kita. Orang kalau ketemu itu Bapak Ibu enak dibandingkan kalau kita tidak ketemu. Misalkan main HP, itu beda perasaan. Ketemu saja belum ngomong, itu perasaan kita itu sudah langsung damai. Apalagi kalau sampai ngomong yang enak-enak. Wong kita ini bertamu atau didatangi tamu, baru assalamualaikum gitu, hati kita itu sudah beda rasanya. Waalaikumsalam, gono, waalaikumsalam, lapor ini. Enggak ada, kecuali kalau dia mau nagih utang. Tapi kalau kita kedatangan tamu itu, baru salam tok itu hati terasa damai. Maka doa hasil silaturahmi itu beda. Doa yang tulus. Karena doanya tulus sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau rajin silaturahmi sakit, orang pasti jenguk. Orang jenguk itu luar biasa doanya. Doanya luar biasa. Dan doa orang yang sedang sakit itu juga luar biasa. Maka kalau kita ini rajin menjenguk orang sakit, jangan lupa minta doa dari orang yang sakit. Maka kalau ingin doa yang mustajab, keliling terus jenguk orang sakit, minta doa dari orang yang sakit. Jadi doa orang yang sakit itu. Maka saat kita menjenguk orang sakit, sebetulnya yang berdoa itu mestinya yang sakit. Kita yang menjenguk itu tinggal mengamini saja. Amin, amin, amin. Yang berdoa siapa? Yang sakit. Tapi kalau yang sakit ini sekiranya masih mampu untuk berdoa. Tapi kalau yang sakit ini sudah parah, jangan dipaksa. Dungo sampai aku mandi. Disuruh doa. Tapi doanya orang sakit itu luar biasa. Maka jangan ragu untuk menjenguk orang sakit. Nah, di antara yang memutus hubungan persaudaraan yang paling dahsyat itu apa? Utang piutang. Utang piutang. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa yang sangat luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan dan dari sifat malas. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli. Dan kami berdoa kepadamu ya Allah, jauhkan kami dari sifat pelit. Wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari hutang yang menumpuk sehingga orang lain itu nagih hutang kepada saya. Kalau orang nagih hutang kepada kita itu kan pasti hatinya ini hati orang sakit itu. Nagih itu, mangkel misalnya. Kalau belum mangkel tuh nggak nagih. Tapi orang kalau sudah nagih itu sudah mangkel. Saat kita tidak mampu membayar, waduh, doa orang yang nagih itu tidak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus. Maka Bapak Ibu, kalau punya hutang dan ada rezeki, segeralah untuk dibayarkan. Ya, ini ada satu kasus jamaah yang ngaji di rumah saya hari Senin itu curhat. Uang saya dipinjam teman, sekian tahun tidak bayar. Padahal teman kita ini katanya kaya. Bayangkan, wong dia itu buka usaha, sewa kontraknya saja 1 bulan itu 50 juta. Itu kan kaya itu. 1 bulan 50 juta kontraknya top. Ya, belum dia punya pegawai, dia harus ngasih gaji. Dilihat kendaraannya juga banyak. Saat ditagih, malah dinasehati yang nagih. Wong nagih utang malah dapat nasihat katanya. Nasihatnya ndak enak lagi. Terus ya gimana?
Ya sudah, ini malam Jumat saya bilang. Katanya disunahkan membaca surat Kahfi. Sampai baca surat Kahfi, kemudian doalah kepada Allah, ya Allah, mohon teman kita ini disadarkan. Gitu saja wis. Sama besok juga hari Jumat saya bilang. Hari Jumat juga mustajab. Baca Kahfi lagi, tidak apa-apa. Ternyata katanya habis Jumatan jam 2 didatangi sama temannya tadi. Padahal selama ini di WA hanya dibaca, di telepon tidak diangkat. Kemudian didatangi ke rumahnya tadi, nagih dapat nasihat. Jam 2 tiba-tiba katanya datang ke rumah, nangis-nangis. Katanya rumahnya itu harganya 3,5 M, mau disita sama bank. Mau disita. Nah, terus ngapain datang? Minta maaf. Barangkali selama ini menyakiti, mohon dimaafkan sajalah, diikhlaskan hatinya, supaya tidak sampai apa tadi, bank menyita rumahnya. Bayangkan, Kamis ke Jumat saja itu langsung alhamdulillah katanya dikabulkan, menyadarkan temannya tadi itu yang selama ini tidak apa tadi merespon. Oh ternyata luar biasa ini surat Al-Kahfi kalau dibaca dalam hati saya. Padahal tadi hanya ngasih tahu saja, saya juga nggak tahu kalau sampai sedahsyat itu. Jadi Kamis malam sama Jumat pagi katanya sebelum Jumatan itu. Dan katanya habis Jumat sempat baca sekali. Jadi sebelum pulang dibaca lagi. Saking mungkin pengennya itu menyadarkan teman. Hutang. Nah, capaian ekonomi tadi, kemudian kesehatan yang prima, sekali lagi konsepnya Nabi, konsepnya Allah adalah apa tadi? Silaturahmi. Sederhana, tetapi luar biasa. Jadi konsepnya Rasulullah, konsepnya Islam itu sederhana, tetapi sangat luar biasa. Nah, di antara lagi yang merusak hubungan persaudaraan kita adalah peralihan dari gaya hidup offline menjadi online. Teknologi. Teknologi ini Bapak Ibu tidak punya perasaan. Kalau kita ini tes untuk melamar pekerjaan, biasanya kan ada tes wawancara. Saat kita berhadapan dengan orang, itu ada perasaan. Maka kadang kurang pinter, tapi karena baik diluluskan. Pinter, tapi dari tes psikologi tampaknya kurang menurut yang ngetes, tidak lulus. Ada perasaan. Tapi kalau teknologi, tidak ada perasaan. Saya tadi masuk masjid di Sumolawaru Indah itu, ada di depan masjid ada tes apa namanya, suhu badan ya, tes suhu badan itu. Masih gelap, belum ada orang. Saya tempel gini, set, muncul 36. Habis muncul angka 36, tiba-tiba turun satu tetes air cairan. Terus kaget saya, apa ini? Saya masukkan lagi, muncul lagi suhu 36, turun lagi, terus saya cium, oh sanitizer ternyata, sanitizer. Akhirnya saya kiri, saya tes lagi, muncul 36, turun lagi. Akhirnya dua-duanya tangan saya masukkan lagi, muncul 36, turun lagi cairan. Itu kalau yang membawa testernya tadi itu orang. Setelah kita dites 36, kemudian saya ginikan lagi, wes mari yo cok bolak-balik. Karena apa tadi? Orang. Tapi karena ini teknologi, nggak punya hati tadi, nggak punya perasaan, otomatis. Pokoknya siapa yang begini, netes dia. Sampai berulang-ulang dia tetap netes. Tapi kalau orang tadi yang ngetes sama nyemprot, kita ulang-ulang dikeplak gitu, bolak-balik. Jadi kalau sama orang itu ada hati, ada perasaan, tetapi kalau sama teknologi tidak ada hati, tidak ada perasaan. Lah komunikasi kita ini selama ini lebih banyak dengan teknologi. Sehingga kadang apa yang kita sampaikan itu menyinggung perasaan orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Yang
kita sendiri tidak tahu. Tidak punya perasaan teknologi itu. Sekarang ini musimnya pakai CBT, computer based tes tapi pakai komputer. Pertanyaan dijawab, habis mengerjakan langsung muncul nilainya. Itu kadang orang pintar tidak lulus, kadang yang kurang pintar lulus karena jawabnya ngawur tadi. Nah, komputer tidak bisa membaca kita ini pintar atau kurang pintar. Tidak punya perasaan dia. Sama kayak lampu merah, lampu hijau di jalan tuh. Ada orang kecelakaan pas di situ. Waktunya hijau dia. Tidak mungkin lampu itu bilang, "Saya ono sing kecelakaan, ojo ijo sih, abang dhisik." Tidak bisa. Tidak bisa, karena teknologi. Nah, teknologi ini tidak memiliki hati, tidak memiliki perasaan, sehingga pesan yang diproduksi oleh teknologi ini kejam. Kejam sekali. Berita-berita yang lewat teknologi itu kadang kejam. Ya, sekarang ini kan saat sempat berita Covid menurun, tiba-tiba naik lagi di berita itu. Kita takut lagi kan. Haji umroh mau dibuka meningkat, tidak jadi lagi. Meskipun Piala Eropa rame juga. Jadi kadang saya juga berpikir, saat Saudi ini tidak ada yang umroh, tidak ada yang haji, orang-orang non-muslim kan seneng itu. Bisa bangkrut itu negara Saudi lama-lama kalau tidak ada yang haji umroh itu. Sepi. Kan juga ada permainan politik di situ. Artinya meskipun ada Covid, tapi kemudian ada yang bermain di balik itu juga. Ya. Digunakan kesempatan untuk menghabisi orang lain. Karena tadi teknologi. Sehingga teknologi itu mudah menyinggung perasaan, menyinggung hati. Nah, orang kalau sudah tersinggung hatinya, sulit sekali diobati. Maka Bapak Ibu hati-hati kalau kita ini berinteraksi dengan orang lain, jangan sampai menyentuh perasaannya, menyentuh hatinya. Dalam ayat Al-Quran disebutkan banyak sekali terkait dengan hati. Bahkan saat menyinggung orang kafir, orang munafik, juga menyebutkan kata-kata hati. Fi qulubihim maradun. Hatinya sakit. Hatinya yang sakit. Kalau sudah hatinya sakit, ya yang lain ikut sakit. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Baru setelah ala qulubihim wa ala sam'ihim. Orang kalau hatinya sudah tertutup, telinganya juga tertutup, tidak mau mendengarkan. Dikandani kuping kanan, metu teko kuping kiri, istilahnya begitu. Kalau sudah wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pandangannya ini sudah pandangan negatif. Jadi kalau hati kita sudah tersentuh, telinga kita akan tertutup untuk orang lain, pandangan kita untuk orang lain juga akan negatif. Hati, telinga, penglihatan. Nah, teorinya begitu. Maka kalau sudah kesentuh hatinya, wah sudah, dikandani pakai model cara apapun, tidak mempan. Tidak mempan itu sudah. Dan teknologi itu seringkali menyinggung perasaan hati. Maka dalam menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah, mari menjaga hati orang lain. Jangan sampai tersinggung. Kalau fisiknya yang kita senggol sakit, beberapa jam kemudian hilang sakitnya. Mungkin kalau agak lama beberapa hari. Tapi kalau hati, tahunan. Kalau hati itu bisa tahunan. Ada kok adik kakak sekian lama sekian tahun tidak saling sapa, hanya karena rebutan warisan. Warisan itu kan tidak ada hubungannya dengan fisik. Apa yang sakit tangan enggak, telinga enggak. Yang sakit apa? Hatinya. Hatinya yang sakit. Tahunan sudah tidak saling sapa, padahal saudara kandung. Dan itu banyak kasus-kasus semacam itu.
Kita ini sekarang pesan makanan aja online. Atasan merintah bawahan online. Banyak sekali online. Coba kalau kita ini beli Bapak Ibu, tidak online, itu kan bisa nawar. Semangkanya berapa? Ditimbang. Oh, 25, 20 ya wis. Duriannya berapa? 80, 60. Ada tawar menawar karena ada hati. Tapi kalau kita pesan online, klik klik klik, harga sekian, nggak bisa nawar kita. Apalagi kalau GoFood misalkan itu, nggak bisa nawar, itu langsung datang. Ya, tahu-tahu dapat diskon gitu saja. Ya, nggak bisa menawar. Itu tadi karena bahasa teknologi, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki hati. Maka tantangan kita saat ini adalah retaknya ukhuwah di era teknologi. Di era majunya teknologi ini tantangan kita adalah retaknya ukhuwah. Kemajuan teknologi kemudian berdampak pada penggunaan media sosial, maka kemudian berdampak pada retaknya ukhuwah. Apalagi kalau isu yang diangkat adalah terkait dengan kepentingan politik. Nah, sudah habis kita. Ya. Jadi luar biasa tantangan kita. Maka sekali lagi kita kembali kepada hadis tadi, man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ada anjuran silaturahmi. Sudahlah yakin saja bahwa hadis ini akan memberikan sesuatu secara otomatis kepada kita. Bentuknya adalah dilapangkannya rezeki dan dipanjangkan usia kita, sehat jasmani kita karena silaturahmi. Coba kita lihat orang kalau mau jadi pejabat, itu kan silaturahmi. Silaturahmi di Sidoarjo kemarin kan ada seleksi calon kepala-kepala dinas itu. Wah, yang ikut serta lelang jabatan itu silaturahmi ke bupati, ke wakil bupati. Silaturahmi ya, niatnya meskipun niatan ya supaya diterima, niatannya ya macam-macam lah. Niatannya macam-macam. Pasti niatnya supaya diterima. Ya kadang disalahgunakan sehingga ada nepotisme, ada kolusi, ada juga korupsi di situ kan. Bisa terjadi karena silaturahmi yang digunakan untuk kepentingan apa? Jabatan. Nah, kita silaturahmi yang los, yang tidak punya kepentingan apa-apa. Terus sekarang ini kalau kita mau nyekolahkan anak saja itu, apalagi kena zonasi itu ya, kena zonasi kemudian ingin ke perguruan tinggi, silaturahmi itu supaya diterima, silaturahmi macam-macam. Kita ingin misalkan terima ngelamar pekerjaan di satu perusahaan tertentu, kita silaturahmi itu kepada kepala bagiannya itu. Ini nitip anak saya yang mau lamar di situ, ya dipertimbangkan. Nah, silaturahmi. Tetapi bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah silaturahmi yang los, polos, niat tulus untuk membangun hubungan persaudaraan, yang kita yakin bahwa Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita dan kesehatan yang baik. Jadi ada secara otomatis yang akan diberikan oleh Allah. Nah, hadis yang terkait dengan ini yang memperkuat supaya kita yakin silaturahmi itu. Ya, siapa yang menyambung hubungan silaturahmi dengan sesama manusia, kata Allah, dia sama dengan menyambung hubungannya denganku. Sebaliknya, siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan sesama manusia, sama saja ia memutuskan hubungannya denganku. Loh, kalau kita sudah putus hubungan sama Allah, lalu kepada siapa kita minta pertolongan? Saat menyambung, kita menyambung hubungan dengan Allah. Saat memutus, kita memutus hubungan kita dengan Allah. Dahsyat itu hadisnya itu. Keren, menakutkan. Menakutkan. Maka jangan sampai sekali-kali memutus hubungan. Kalau ada yang sudah putus
Mari kita sambung kembali. Kita yang ngalai, datang ke rumahnya, bawa gula, bawa minyak, bawa apa lagi, bawa buah, diniati supaya nyambung. Orang kalau didatangi, insya Allah dia akan melunak. Karena tadi ada perasaan, ya, ada perasaan. Ya. Jadi saat kita memutus hubungan dengan seseorang, sama saja kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dengan doa orang yang tersakiti hatinya. Orang yang tersakiti hatinya pasti doanya negatif dan doanya mustajab. Ya seperti tadi kan, nagih utang dapat nasihat. Wes iku sak mangkel-mangkel hati orang. Loro hati Pak Ustaz. Lho apa loro? Dhewe nagih pirang-pirang tahun utang. Soge gak gelem bayar. Lu nagih pelan-pelan malah dinasehati gak enak. Loro hatiku. Terus doa sampean wis pokoke muga-muga sadar. Lo kan sudah jelek itu. Kita berdoa sadar itu. Dan mustajab kan akhirnya. Mustajab. Rumahnya mau disita oleh bank, enggak tahu jadi disita atau enggak, belum cerita lagi itu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari dua hadis tadi, bahwa semua orang ingin hidup enak. Semua orang. Sehingga kita selalu mendoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pingin hidup enak di dunia dan akhir. Semua orang sudah. Dan itu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kaya, nah semua orang pingin kaya. Ustadz juga pingin kaya kok. Kaya, mapan, orang yang pingin mapan hidupnya. Terhormat, wah semua orang. Terkenal semua orang. Karena itu Bapak Ibu, saat kita ini menyampaikan sesuatu yang terkait dengan orang lain, memperkenalkan orang lain kepada siapa saja, perkenalkan sesuatu yang membuat dia terhormat. Oh beliau ini, yang membuat orang ini terhormat, yang membuat orang ini menjadi terkenal. Harus itu. Cari status dia yang paling bagus untuk disebutkan. Jangan sampai menjatuhkan. Sebutkan yang paling bagus, yang terbagus. Kadang bijui titik ini padahal mungkin ngimami di masjid sekali saja waktu duhur, karena imam rawatibnya yang asli tidak datang. Kita sebutkan ini imam rawatib sholat duhur. Membuat dia terhormat dan terkenal. Ya. Maka meskipun kita ini ingin hidup enak, ingin hidup kaya, ingin hidup mapan, ingin terkenal, ingin terhormat, jangan sampai dilakukan dengan cara merusak hubungan dengan sesama. Maka kalau kita ini kampanye, tidak usah menjatuhkan status orang lain. Ya kita promosi diri kita saja. Tidak usah menjelek-jelekkan miliknya orang lain. Misalkan kita punya merek minuman tertentu, sudah kita unggulkan produk kita. Tidak usah kemudian menjatuhkan minuman produk yang lain. Oh, iku ngene-ngene, nggak usah. Ya. Karena merusak hak orang lain akan menghilangkan keberkahan rezeki atau hidup kita. Saya ulangi ya, merusak hak orang lain. Jadi kalau ada hak orang lain yang kita rusak, itu akan menghilangkan keberkahan rezeki dan keberkahan hidup kita. Maka dalam mencari rezeki, carilah yang barokah, meskipun sedikit, daripada banyak tetapi tidak barokah. Apa tadi bentuknya banyak tidak barokah? Banyak tetapi dengan cara menghabisi orang lain.
merusak hak orang lain. Kata orang sufi itu sedikit tapi ori itu lebih bagus daripada satu botol banyak tetapi oplosan. Madu yang ori satu gelas saja itu lebih jos daripada madu 5 botol oplosan. Banyu tok isine oplosan. Cari rezeki itu yang penting ori. Ori itu gimana? Halalan thayyibah. Gimana halalan thayyibah? Tidak hanya jenisnya tetapi prosesnya. Gimana prosesnya? Tidak sampai merusak hak orang lain. Maka banyak orang yang merebut harta warisan milik saudaranya, dapat dia banyak tetapi tidak barokah. Oplosan fisiknya akhirnya juga ikut dioplos oleh Allah. Penyakitnya tidak karu-karuan. Dioplos fisiknya oleh Allah, dioplos. Ya, yang ada di situ tidak hanya darah tetapi nanah. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai main cari rezeki yang oplosan. Maka mari kita beralih dari orientasi kita saat bekerja dari angka, mengejar angka, kuantitas. Mari kita beralih mengejar rasa atau kualitas. Yang barokah itu rasa, kualitas. Gak usah banyak tapi oplosan. Tapi yang sedikit tapi berkualitas, rasanya luar biasa karena ada keberkahan. Maka banyak orang kaya tidak bahagia karena rezekinya tidak barokah, karena rezekinya diperoleh dengan cara oplosan, dioplos. Wes ndak mikir halal haram, ndak mikir mana hak orang lain, diambil semuanya. Tapi ada orang yang rezekinya tampak tidak begitu banyak, tetapi hidupnya bahagia luar biasa karena barokah, karena tadi rezekinya ori, asli. Dan untuk ori itu adalah dengan cara mengingat hak orang lain. Jangan sampai mencari rezeki tetapi dengan cara merusak hubungan kita dengan sesama saudara kita, sikut kanan, sikut kiri. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan rezeki yang selama ini kita peroleh adalah rezeki yang barokah meskipun itu sedikit. Syukur-syukur rezekinya banyak, asli semua, ori semua, sehingga kita ini sehat hati kita, sehat fisik kita, dan mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah usia yang panjang dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin ditanyakan disilahkan. Sampun, kurang lebihnya mohon maaf. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.